Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih kita kekompakan, mari kita ulangi sekali lagi. Mudah-mudahan ditambah pahala kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadani la hada. Wa kunta tadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan Bapak Ketua DKM Masjid Rahman beserta jajaran pengurus DKM Masjid Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu, para haji dan hajah, dan para paling ulama, para ustadz dan ustazah, dan hadirin hadirat sekalian, khususnya jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Minggu ini kita bersama-sama masih diberikan Allah anugerah, yaitu sehat jasmani rohani, fisik mental, terutama di akhir-akhir tunjuk bimbingannya, taufik hidayahnya, yaitu iman dan Islam. Sehingga pada hari ini, pagi hari ini, kita bersama-sama dapat berkumpul kembali, bersilaturahmi, dalam rangka melaksanakan sholat subuh bersama di Masjid Ar-Rahman ini. Juga pada tahun baru 2024 Masehi ini, semoga kita semua pada tahun ini, tahun baru yang baru kita masuk ini adalah bisa membawa berkah, rezeki murah, berangkat ke Mekah, bertemu Ka'bah, sholat di Masjidul Karomah. Amin. Itu adalah mudah-mudahan dengan kita ucapan tadi, insya Allah kita semua jamaah Masjid Ar-Rahman khususnya dipanggil Allah dapat melaksanakan haji atau umroh di waktu-waktu yang datang. Amin. Dalam kesempatan ini, mungkin saya hanya dengan sederhana singkat membahas tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu, permohonanmu itu. Ayat ini kelihatan pendek, Al-Mu'min 60, adalah merupakan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala betapa telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang besar, sehingga Allah akan mengabulkan permohonan kita, permintaan kita, khususnya bagi umat yang beriman, yaitu umat Nabi kita Muhammad SAW, umat Muslim adalah yang berdoa. Allah mengabulkan
yaitu doa yang dilaksanakan dengan penuh kerendahan hati atau tawadhu. Ayat tadi ada Allah menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah yang besar pada kita, hambanya. Khususnya umat Rasulullah SAW dan Muslim yang selalu menjalankan doa pada Allah, maka akan dibagulkan itu dengan hati yang khusyuk, tawadhu, dan tadhu. Ini ya, mudah-mudahan selama ini kita melaksanakan doa semacam ini. Firman Allah dalam ayat 108 Al-Baqarah. Allah berfirman, wa idza salaka ibadi anti. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, wa ini qaribun dekat. Wa ini qarib, bahwa sesungguhnya aku adalah dekat. Usibu dakwat da'i idza da'an. Aku kabulkan doanya hamba-hambaku yang memohon kepadaku. Wasrati sibuli wal yu'minu bi la'alakum yarsudun. Akan tetapi hendaknya mereka memenuhi seruanku dan hendaknya mereka beriman kepadaku, akan mereka terpimpin kepada jalan yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang berbahagia. Ini dari tentang doa. Allah telah menegaskan Al-Baqarah. Al-Mu'minun Al-Baqarah harus menegaskan agar hamba-hambanya selalu senang menjaga doa kepada Allah. Dan Allah selalu senang kepada hamba-hamba yang selalu berdoa kepada Allah SWT. Karena selalu menggantungkan hanya kepada Allah SWT. Dari usaha kita masing-masing merupakan syarat, pada hakikatnya adalah Allah. Itulah Allah selalu senang bagi hamba-hambanya yang selalu berdoa, yang menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut, hendaknya berdoa dengan kesungguhan hati. Hal ini Rasulullah SAW menegaskan dengan sebuah hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabba asasa ahbaro bat'uhi bil awabi lau aqsama ala Allahi la abarra, kata Nabi. Dari Abu Hurairah hadis ini. Mengatakan Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ada kalanya seseorang yang rambutnya terurai dan berdebu, rambutnya terurai berdebu, kata Nabi. Bahkan tertolak dari pintu-pintu rumah orang. Karena apa? Karena rendahnya pandangan orang dari orang tersebut. Akan tetapi, kalau dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Rahman yang berbahagia, khususnya jamaah subuh. Hadis ini adalah memanjatkan doa pada Allah hanyalah dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh, khusyuk, dan pikiran konsentrasi penuh. Sebagai bukti kerendahan dan harapan yang penuh pada Allah SWT atas doa yang kita baca tadi. Kita berdoa Allah tidak boleh hanya sambil lalu.
atau dengan sikap senang bila doa kita dikabulkan. Tetapi sebaliknya, bila doa kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, maka kita acuh tak acuh, maka doa semacam ini adalah kecil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap semacam ini, doa ini, orang berdoa menunjukkan bahwa orang yang berdoa tersebut sama sekali tidak menghiraukan, tidak mengarahkan doanya kepada Allah. Dan doa orang-orang yang tersebut pasti tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau kita berdoa, hendaknya kita selalu mengarahkan bahwa doa kita dikabulkan Allah. Karena Allah adalah akan menuruti permintaan apa yang disangkakan hambaku kepadaku, kata Allah. Jadi kalau kita doa, kita harus betul-betul konsentrasi bahwa doa kita dikabulkan. Karena Allah akan mengabulkan, akan menuruti apa yang disangkakan hambaku kepadaku. Sehingga dengan demikian kalau kita berdoa, belum dakwah mungkin tidak diterima. Wah, saya masih banyak dosa kan. Yang ngakui banyak dosa. Tapi sudah tidak akan diterima. Jadi sudah punya sangka tidak ibadah Allah akan diterima. Itulah akan dikabulkan apa yang disangkakan hambaku kepada. Oleh karena itu, doa hendaknya kita awali dengan penuh keyakinan gimana bahwa doa kita dikabulkan. Cuman ini adalah tidak sama. Kadang-kadang doa kita sekarang doa mungkin langsung nanti sore dikabulkan atau yang kita minta kok keturutan. Ini banyak begitu juga. Kadang-kadang doa kita sekarang mungkin dikabulkan minggu depan, bulan depan. Tahu-tahu kita lupa tahun depan. Doa yang pernah kita bacakan tahun yang lalu ternyata terwujud sekarang. Kadang-kadang Allah menunda. Dan yang terakhir adalah nanti di akhirat akan ditampakkan Allah apa yang kita mohonkan. Yang belum sempat diberikan. Oleh karena itu bagi kita umat Rasulullah SAW, jika kita mengucapkan doa, hendaknya kita khusyuk, tawadhu, kemudian kita selalu bahwa doa kita akan dijawab oleh Allah SWT. Kita bacakan dengan sabar, tawakal, khusyuk, tawadhu. Dan sebenarnya bagi orang-orang yang beriman, melaksanakan perintah Allah seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Orang beriman, orang yang beribadah takut kepada Allah, maka harapan besar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berdoa hendaknya dengan perasaan takut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berdoa, jadi kita awali dengan rasa hati kolbu yang rasa takut dan suara lirih. Takut suara lirih. Seolah kita ada mengadu pada Allah. Takut, pelan, lirih, karena khawatir doa kita tidak diterima. Hal ini Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah. Ayat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rasa takut dan suara lirih lembut penuh tawadhu dan taur. Ini ayat. Allah kembali merintahkan diulang-ulang Allah itu berarti ada penekanan. Hambanya kalau berdoa kepada Allah hendaknya dengan penuh keyakinan doa kita akan dikabulkan
lalu husnudon pada Allah, dan dengan hati yang sesuai yang lirih, tawadu, takut kalau doa kita tidak dikabul, bahkan mungkin takutnya. Dan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf ayat 55. Keterangan ayat ini Al-A'raf 55. Menurut ahli tafsir bahwa yang dimaksud melampaui batas adalah tentang yang diminta dan cara memintanya. Berdoa dengan rasa takut, yang dimaksud tadi adalah berdoa dengan rasa takut kalau ditolak, bahkan dimurkai doa kita oleh Allah. Karena apa? Karena mungkin permohonan kita adalah ya mungkin tidak diridhoi Allah, dan bahkan mungkin yang tidak baik. Tapi kita masang doa karena punya anggapan bahwa doa kepada Allah apa akan dikabulkan. Kalau doa kita tidak baik, bahkan mungkin akan dimurkai. Inilah rasa takut, karena dengan rasa takut tidak dikabarkan pun dimurkai, maka setiap berdoa kita berasa tawadu, tadoru, khusyuk tawadu dengan penuh konsentrasi kolbu kita, hati kita pada Allah. Sebagai contoh, kita berdoa mudah-mudahan kita jadi presiden. Nah, itu kan tadi permintaan dengan cara mintanya. Sebagian sekarang masuk presiden, harus masuk partai dulu, itu pun harus jadi kader. Kader yang memang sangat berhasil di suatu partai. Enggak semua kader pun dicalonkan. Mana mungkin kita tidak menjadi kader. Dan lalu kita berdoa selalu itu, ya Allah, mudah-mudahan saya 5 tahun lagi bisa jadi presiden. Pilih. Lewat mana? Ada syarat. Aku yang tadilah doa yang diminta disesuaikan dengan kondisi keadaan kita. Jadi doa pada Allah harus disesuaikan, karena kita hidup di dunia adalah menyesuaikan lingkungan yang ada di kehidupan di alam nyata. Oleh karena itu juga ada pemimpin apapun saya kita harus kita tunjuk pemimpin yang ngetuai supaya tertib. Itu termasuk perintah agar kita tertib, hanya tadi memilih yang kira-kira memang amanah. Ini kadang-kadang kita kejebak. Belum tahu karena mungkin dengan melalui barangkali tim baca banyak pemasukan amplop, akhirnya kita nggak ngelihat siapa dia. Kan gitu kira-kira. Ini diakui. Saya pernah ngomong-ngomong, benar, yang penting ini Pak, yang ada masuk. Dia tidak mikirkan siapa. Nah, itulah kita yang harus tanggap, kita sendiri yang harus tahu. Kalau kita masuknya saja sudah mungkin mengeluarkan dana banyak. Misalnya kita mau jadi suatu apa, sudah keluar harus banyak, punya modal, bahkan modal utangan. Lalu bagaimana nggak ingin mengembalikan? Ini beragam. Oleh karena itu kita nyari pemimpin yang amanah dari kita seharusnya, yang lebih berhak untuk menentukan siapa. Itu mesti kita ketahui. Karena kalau sampai kita salah memilih, ini siapa saja, takutnya nanti tidak amanah, bahkan kesalahan. Kalau semata-mata ditunjang dengan tadi materi, itu termasuk siapa? Kewajiban kita semua. Itu salah satu contoh doa tadi sesuai dengan apa yang mungkin profesi kita, itu berdoa. Misalnya kita sakit, ini misalnya kita sakit punya penyakit yang sudah menahun, ya mungkin bahkan dari desa sendiri yang berobat lama. Tapi kita tahu dokter mengatakan kita tuh ada penyakit hasil rongsen, kita nggak mau berobat, yang penting kan, mungkin makin parah. Itu salah satu contoh kecil yang kita harus tadi cara memintanya, yang diminta sesuaikan dengan kondisi kita,
profesi kita dan kapasitas kita. Dan hidup di dunia diperintah Allah menyelesaikan. Kemudian berdoa dengan suara lirik. Ini berdoa dengan suara lirik. Yaitu berdoa dengan suara pelan. Tidak buru-buru. Sehingga tidak didengar orang lain. Berdoa semacam ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Zakaria. Ini. Sama Pak Zakaria, insyaallah didapat warisan dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini diabadikan Allah di dalam surat Maryam ayat 3. Ini Nabi Zakaria berdoa, Allah kita nadaya robbahu dina awwa qafiyah. Ini wa qafiyah. Ingatlah tatkala dia Zakaria berdoa menyeru kepada Tuhannya dengan suara yang lemah lembut. Ini firman Allah. Nabi Zakaria menyontohkan bahwa Tuhan itu dekat, maha dekat, maka tidak perlu mungkin kalau teriak-teriak. Ini Allah juga mengatakan Zakaria berdoa juga pelan, suara lirik. Jadi kadang-kadang doa cepat, kadang yang kami ya bingung Pak. Itu yang ini saya pernah dengan dia sangat cepatnya ini jadi kita yang kami malah kalah cepat sama yang doa daripada yang amin. Kalau pada tidak itu kan lain. Jadi diperintahkan doa yang apa itu yang pelan, lirik, khusyuk. Itu perintah Allah seperti yang ditahu di Zakaria tadi diabadikan Allah surat Maryam ayat 3. Dan hadis Rasulullah SAW diwakilkan Abu Hurairah yang telah saya bacakan tadi. Ayat ini menunjukkan 3 surat Maryam menunjukkan bahwa Nabi Zakaria berdoa suara lirik dan tidak didengar oleh orang lain. Hal ini Rasulullah SAW bersabda dengan sebuah hadisnya. Ayuhan nas irba'u anfusikum wa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'un qaribau wa huwa ma'akum. Wahai manusia kata Nabi, tahanlah suaramu untuk diri kamu sendiri. Kamu tidak menyeru Tuhan yang tuli dan yang jauh tempatnya. Tetapi kamu menyeru Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Dan Allah selalu bersama kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini pegangan kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tadi ayat Al-A'raf 55. Maryam ayat 3. Hadis Rasulullah ini riwayat Imam Muslim. Itu pegangan kita doa. Berdoa dengan suara keras. Padahal Allah mendengar tadi, maha dengar, maha dekat. Suara semut sekalipun Allah mendengar. Doa yang diucapkan dengan suara keras hanya membuktikan keinginannya tadi yang kita niatkan tadi didengar oleh orang lain. Dan mendapat pujian. Kalau orang yang berdoa aja niat tadi itu doa sendiri, tapi suaranya keras, menunjukkan orang lain dengar yang diminta. Itu adalah takut kalau kita dengan doa dengan ada rasa ujub, bukan dasar dengan ridho Allah semata-mata, manapun kecil doanya diterima oleh Allah. Maka sangatlah layak kalau doa yang semacam ini Allah tidak mengabulkannya. Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid Rahman khususnya salat subuh yang berbahagia. Tetapi juga kiranya perlu kita maklumi bersama dan ketahui bahwa berdoa dengan suara lirik pelan adalah
berlaku bila kita berdoa sendirian. Tadi. Atau banyak orang, banyak jamaah, ini sering kita kasih, ini sering kita sehari-hari. Atau masih banyak orang jamaah, imam masih buka di depan, tapi kita doa masing-masing. Banyak imam masih belum beranjak, tapi doa masing-masing. Dia dimaksud doa yang pelan, yang lirik. Atau sendirian. Atau banyak jamaah masih, tapi masing-masing doanya. Itu dimaksud lirik pelan. Doa dilakukan sendiri. Tetapi bila berdoa dilakukan bersama, secara berjamaah, dan dipimpin oleh imam atau yang kita tunjuk, yang kita amanai untuk memimpin doa, maka pemimpin doa harus dengan suara agak keras, yang bisa didengar oleh jamaah yang mengamini, yang masyarakat. Nah, kalau tidak ada suara keras, tidak tahu yang ngamin. Jadi malah membatin. Oleh karena itu sebaiknya kalau imam kita dipimpin di mana saja oleh suatu imam atau yang diamanai untuk memimpin doa, dan suara tadi keras dalam arti yang didengar oleh sekitar jamaah yang masih ada di ruangan. Dan sebaiknya yang amini juga ada suara keras. Ini kadang-kadang yang imam keras yang dibatin. Saya pernah sering nyontoi di belakang, amin. Tapi tetap sebaiknya itu tuntunan Pak Kiai. Kalau yang memimpin udah suara, sebaiknya kita juga ada suaranya. Gimana? Nah, ini kalau suara kencang imam yang keras, sebetulnya doa sendiri. Nanti dikiranya tadi doa sendiri kok keras, padahal kalau sendiri atau banyak orang tapi masing-masing itu pelan. Tapi ini adalah mimpin suara keras supaya mau mendengar. Kalau kita ngerti artinya, insya Allah kita hayati, itu ada. Hendaknya kita juga ngamini, ada suara menyesuaikan suara imam. Ini maaf kadang-kadang saya memang suka amin tapi saya sendiri. Lama-lama saya pelan lagi juga. Karena sendirian. Dikiranya kok sendiri Bapak ini. Ini mohon barangkali yang masih sisa jamaah biasanya kita ngamini, ya ada suaranya walaupun nggak terlalu keras. Ini pernah kita ikut pengajian Kiai Al Qasim Mursia dulu tahun 80-an berapa ya? Seandainya seorang pemimpin doa yang kita amanai atau imam, ustadz yang ngamin ada 100 jamaah dibagi-bagi yang punya pondok pesantren dulu yang di Bubur. Seandainya yang ngamini jamaah yang ngamin ada kurang 100 orang, 100 jamaah. Imamnya pun nggak diterima misalnya. Karena tadi berbuat nggak dengar. Tapi yang ngamini itu di pojok sana juga tua sambil ngantuk tapi dia khusyuk ya Allah, terimalah doa dipimpin oleh Pak Ustaz. Itu kata Kiai diterima itu yang satu, yang 99 nggak diterima. Akhirnya diterima semua. Hanya satu orang yang dikabulkan. Inilah keuntungan kita doa bersama. Ini kata Kiai yang pernah saya untuk pengajian dulu. Kiai Qasim Mursia almarhum, karena dulu beliau sering ngisi di atau 80-an kemarin. Tuh, itulah hikmahnya kalau kita doa berjamaah. Kemudian ketiga, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Adna Rasulullah SAW. Karena yujibuhu ayyadahuwa salasa. Wasataghfiru salasa. Sesungguhnya Rasulullah SAW memulai menyukai berdoa sebanyak diulangi 3 kali. Dan beristighfar 3 kali. Maka biasanya yang memimpin doa, kita mulai istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu dimulai istighfar dulu 3 kali. Ya terus alhamdulillah, sholawat. Baiknya doa dimulai itu diakhiri Rabbana. Rabbana itu ya kasana, Rabbana kena adaban itu ada sapu jagat. Banyak doa yang setelah pembukaan baca istighfar 3 kali, kemudian adalah alhamdulillah dan sholawat, lalu isi itu memang masing-masing.
Masing-masing ustadz ulama punya masing-masing. Itu yang kita minta. Oleh karena kita amini mungkin kita belum tahu doa, tapi alhamdulillah yang mimpin doa ini kita nambah. Kita ngamini papalan. Nah, itu kita tutup dengan Robbana Atina. Jadi biasanya isinya itu masing-masing, tapi sebaiknya ngawali dengan istighfar, hamdalah, sholawat, itu pembukaan. Isinya masing-masing, panjang pendek tergantung dari yang mimpin. Nah, yang kedua yang harus sama, tutup dengan sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah, kita qina adzabannar. Itu ada minta yang banyak lagi, kita minta pungkasannya itu pungkasannya. Dengan sholawat kebaikan keselamatan dunia dan kebaikan sampai di akhirat. Itu akhir rangkaian sapu jagat daripada doa panjang yang kita minta. Pungkasannya itu. Nah, sebaiknya yang berdoa walaupun hanya pendek isinya. Hendaknya kita mulai tadi istighfar, hamdalah, sholawat, dan doa isinya masing-masing yang dihafali tutup Robbana. Itu yang ditonton tadi. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini Rasulullah SAW menyukai berdoa mengulangi 3 kali. Coba. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian keempat. Hadis sikap berdoa yang kita panjatkan kepada Allah. Hendaknya diulang sebanyak 3 kali. Jadi hari ini kemudian kebiasaan Rasulullah SAW saya mengulang 3 kali. Ya enggak semua yang 3 kali diulangi, tiap ada yang biasanya yang ada yang beberapa yang kita ulangi. Misalnya Allahumma innaka afuwwun karim, itu berarti 3 kali. Ya enggak semua ya, tapi ada yang pokok itu sering juga para ustaz yang doa ada yang 3 kali. Itu biasakan, itu yang biasa Rasulullah menyukai ulangi 2-3 kali. Insya Allah doa kita itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini adalah bahwa berdoa mengulangi 3 kali bukan wajib, adalah sunnah. Nanti kalau dikiranya harus wajib, kalau 3 kali tidak. Ini ada hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Jadi 3 kali pun ya tidak mampu. Ini ada yang hanya hadis kalau Rasul mengatakan Rasul menyukai suka mengulangi doa 3 kali. Tapi yang pokok-pokok biasanya 3 kali. Ini bukan wajib, tapi adalah hukumnya sunnah. Takutnya dipelesetkan dikira wajib. Nanti kalau nggak wajib, nggak sah doanya bukan. Sunnah 3 kali. Kemudian keempat, doa mengangkat kedua tangan. Ini. Kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Doa mengangkat dengan kedua tangan. Tadi Rasulullah SAW menerangkan dengan sabdanya, Inna rabbakum tabarok ta'ala khairun karim, tastahyi min abdihi idha rafa'a yadah. Yadah ilahi an yaruddahuma sipro. Sesungguhnya Tuhan kamu yang maha penuh berkah dan maha tinggi itu pemalu lagi pemurah. Dia malu kepada hamba-hambanya yang apabila dia berdoa dan mengangkat kedua tangannya kepada Allah, lalu Allah menolaknya. Bapak-Ibu sekalian, dari hadis ini Rasulullah mengatakan, hadis ini riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Hakim. Bahwa kata Nabi, Allah akan malu kalau tidak mengabulkan hamba-hambaku yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Ini berarti sangat sirosnya, sangat mengharapkan penuh dengan doanya kepada Allah. Makanya Allah malu menolak bila hambanya berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Itu hendaknya kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita. Waktu mengamini atau kita doa sendiri. Keterangan pada saat berdoa digunakan mengangkat kedua tangan. Sikap ini diartikan menunjukkan adanya kesungguhan.
kesungguhan diri bagi yang berdoa dalam mengadakan dan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan sikap doa yang tadi kita sudah mengagungkan Allah. Sikap yang mengagungkan Allah yang mendikan Allah. Insya Allah kalau doa semacam itu Allah akan dekat mengabulkan doa hamba. Ini diibaratkan seorang budak menghadap tuannya, biasanya dengan tangan mohon permintaan apapun diminta. Nah, kita sebagai budak kepada majikan aja doanya itu menandakan bahwa kedua tangan majikan itu yang diajukan pada majikan ada menunjukkan bukti bahwa si budak tadi ada mengagungkan majikannya. Jadi antara budak dan majikan aja dengan dia sangat hormat, tangannya diangkat, itu dia menunjukkan adalah keberjaan majikannya bagi budak. Bukan mengangkat tangan. Dia mengagungkan majikannya. Karena sesuatu yang diminta, yang dimohonkan. Itu satu contoh hanya kepada manusia saja, begitu apalagi kepada Allah. Berdoa dengan menunjukkan sikap lahir alias seperti inilah yang dimasukkan untuk menyatakan penghormatannya kepada Allah dan perasaan rendah diri. Tawadu akan Allah mengabulkannya. Dengan sikap orang yang berdoa seperti ini itulah insya Allah akan mengabulkan doa yang. Kemudian yang kelima doa menghadap kiblat. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yaitu Jabir dan Abdullah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW ketika di Arafah berdoa terus menerus dengan menghadap kiblat hingga terbenam matahari. Ini waktu Rasulullah SAW waktu melaksanakan haji yang wada yang terakhir. Beliau waktu di Arafah ketahui sahabat berdoa selalu menghadap kiblat. Terus-terusan sampai terbenam matahari. Ini disunahkan doa menghadap kiblat. Tapi dengan posisi kita, kalau kita doa kebetulan ya mungkin ya tidak harus. Tapi kalau kita doa di suatu masjid tempat yang sudah betul, baiknya kita doa menghadap kiblat. Itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kadang-kadang ada memang imam setelah wirid waktu doa dia menghadap kiblat. Mungkin mengeterapan hadis ini. Ya Allah menyontohkan doa menghadap kiblat. Ini sesuai dengan kondisi. Nah, kalau kita menghadap ini ya sesuai dengan kondisi. Hanya disunahkan menghadap kiblat kalau ada tempat yang memang kesempatan kita menghadap kiblat. Kemudian yang berikutnya, siapa orang yang doanya dikabulkan Allah? Hal ini Rasulullah SAW bersabda menerangkan dengan hadisnya. Asmasitu baitukul di takmi wa tukallafallahu liman kanal masjidu bainahu birruhi warahmah wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah. Kata Nabi, masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Ia akan diberi kelapangan dan rahmat serta sukses melewati Shirathul Mustaqim nanti menuju keridhaan Allah, yaitu menuju surga. Hadis riwayat Tabrani dan Bazar. Rahmat ada di kelapangan, diberi kelapangan kemudahan. Keterangan hadis ini, orang-orang hamba Allah yang melaksanakan sholat fardu
dengan berjamaah di masjid tanpa atau tidak pernah absen kecuali karena ada uzur syar'i. Itu halangan syar'i. Adalah orang yang dijamin Allah akan selalu dinaungi rahmat dan kelapangan kemudahan dalam urusannya. Allah akan memberikan kepadanya kesempatan yang luas untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Doa dipanjatkan dengan hati yang khusyuk, tawadhu. Insya Allah Allah akan melakukan. Doa dikabulkan termasuk orang yang ahli sholat fardu berjamaah. Insya Allah kita semua Bapak Ibu sekalian, khususnya jamaah Jidul Rahman, udah makin banyak jamaahnya. Karena dia salah satu doa dikabulkan orang yang ahli sholat fardu berjamaah di masjid. Terus-terusan, kecuali ada halangan uzur syar'i tadi. Misalnya ada hujan lebat, angin kencang, puting beliung, sakit, bepergian, halangan lain yang tidak mungkin pergi, itu yang dibenarkan. Kalau kita tidak ada halangan syar'i, usahakan kita biasakan sholat fardu bersama. Ini adalah salah satu doa dijabah Allah, dikabulkan Allah. Yang ahli ibadah, insya Allah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, ahli jamaah, mudah-mudahan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kepadanya kesempatan yang luas mendapatkan apa yang dikehendaki. Ini masih 20 menit lagi. Ya, kalau kita tiap hadis ayat kita uraikan sedikit, pada penjabarnya ya memang tidak cukup 1 jam. Ya tidak harus 1 jam. Sesuai dari masing-masing temanya. Tidak harus 1 jam. Ini sifatnya rohani, ini bukan pembahasan. Ini sifatnya sirama rohani. Oleh insya Allah sedikit barangkali ada sisanya ada manfaatnya bagi kita semua, masuk bagi diri saya sendiri. Jadi ada sirama rohani, biar gantian kita isi. Insya Allah kita dapat dari Pak Ketua DKM, dari Pak Ustadz Reza, dari Pak Dr. Diden, itu adalah ilmu. Satu ayat di sana, satu hadis dari Ustadz Reza, kita kumpulkan timpul. Mungkin Bapak Ibu nanti akan sama, bisa menyampaikan, bisa jadi ustaz saja. Saat kita menekuni, baru kita buka mungkin tafsirnya. Supaya makin luas penjabarannya. Ya mungkin harus memang ditunjang dengan ya, kitab-kitab lain. Saya memang suka saya konsep. Saya memang enggak bagus saya konsep. Bisa ngambil dari ada tafsir. Nah, sedikit-sedikit ayat kita buka ini. Jadi saya senang yang konsep supaya kita sudah baca duluan. Gitu. Jadi jika bikin konsep masuk belajar. Sedikit banyak apa yang kita lakukan akan sudah kita tahu. Terus sebabnya kita ringkas ini juga mungkin ajaran. Saya pernah sampaikan dulu, kita buat buku saku. Buku saku bukan buku saku biasa. Ya kita harus ngarang dulu, nyari dukungan data. Yang kita sampaikan apa judul. Saku yang pernah kita sampaikan dulu, sampai sholat Jumat, tidak ada khotib, nggak ada angan, nggak ada yang maju pengurus, tidak ada. Nawakan jamaah. Kita maju, alhamdulillah jalan sholat jamaah. Nah, itulah diperintahkan dulu, Kiai, sebaiknya bagus kalau kita bepergian lebih hari Jumat. Takutnya tentu pernah ngalamin. Itu contoh. Tadi tanpa pernah absen atau absen pun ada kena udur syar'i jamaah masjid fardu sholat fardu, insya Allah doanya cepat dijabat pada Allah. Walaupun jangka pendek panjang, insya Allah akan dikabulkan Allah. Itu janji. Jamaah subuh yang dirahmati Allah. Oleh karena itu hendaknya kita tidak abaikan melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid bila tidak ada halangan atau uzur syar'i yang telah kita sampaikan di awal tadi. Kedua, doanya orang yang dikabulkan Allah. Orang yang sedang berpuasa. Ini Rasulullah SAW bersabda dengan sebuah hadis.
Salah satu la turaddu da'watuhum shaim hatta yuqtir wal amamul adil wa da'watal madlum. Ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak Allah. Siapa itu 3 golongan? Orang yang berpuasa sampai berbuka. Baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Dan yang kedua, orang yang teraniaya. Dan pemimpin pemimpin dari mulai barangkali lurah sampai presiden, pemimpin yang adil, membuat kebijaksanaan, pemimpin yang adil membuat kebijaksanaan untuk kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Itulah diantara doa yang dikabulkan Allah. Yang tidak ditolak berpuasa, pemimpin yang adil, orang yang teraniaya. Itu diantaranya pemimpin termasuk rumah tangga yang adil. Dari pemimpin yang paling bawah sampai presiden. Itu ada yang adil yang diminta. Yang kebijaksanaannya adalah bermanfaat untuk yang dipimpinnya. Kejujuran, amanah. Doa pemimpin macam inilah yang dekat dikabulkan Allah. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, silakan banyak berdoa. Maka biasanya orang yang berpuasa Ramadan yang banyak berdoa semalam memang betul bagus. Ada tuntunannya ini hadis Nabi dan orang yang teraniaya. Berbanyak baik doa, puasa wajib maupun puasa sunnah, berbanyak doa waktu kita sedang berpuasa. Insya Allah akan cepat dijawab oleh Allah SWT. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Dari 2 hadis Rasulullah tersebut dapat disimpulkan dan diambil pengertiannya. Bahwa doa hamba-hamba atau orang-orang yang beriman yang akan dikabulkan Allah adalah tadi kesimpulannya orang yang berpuasa. Sunnah wajib berbanyak. Setelah lagi kita sudah masuk bulan Rajab. Nanti kita puasa. Alhamdulillah. Biasanya sebelum buka kita ada artipan. Itu banyak doa. Bentuk. Itu nanti ikuti yang dipimpin Ustadz Reza. Kalau kita mau buka puasa, itu silakan banyak datang. Kita menjelang buka berbanyak doa. Ini diantara kesimpulan doa yang diterima Allah dijabah dan tidak ditolak oleh yang berpuasa sampai dia berbuka. Puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian yang kedua, orang yang memakmurkan masjid untuk sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Dia terus-terusan, kecuali ada larangan sa'i tadi. Dia tidak pernah mendirikan sholat fardu berjamaah di masjid. Itu ada doanya juga cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan imam atau orang yang adil, pemimpin yang adil, dari pemimpin yang paling bawah sampai pemimpin tertinggi adalah kita berbuat adil, kejujuran, amanah. Hasil kebijaksanaannya, putusannya adalah bermanfaat bagi masyarakat yang dipimpinnya. Doa macam pemimpin inilah yang akan dijabah Allah, tidak ditolak. Dan yang terakhir adalah doanya orang teraniaya. Orang yang beriman hanya karena keadaan tidak baik dianiaya, disia-siakan. Dia orang beriman. Lalu dia berdoa. Dia tidak apa ngelawan, tapi hanya maka mohon pada Allah. Ya Allah, berikan dia petunjuk. Pada saya itu ada saya disia-siakan. Tapi saya tidak membalas keburukan, ya Allah. Berikan dia petunjuk kebaikan. Doa orang teraniaya lah dikabulkan. Mana hati-hati pada orang yang teraniaya, yang kelihatannya. Tadi Nabi mengatakan kusuk pakaiannya, rambutnya kusuk, ditolak masuk rumah, orang kan dianggap direndahkan. Tapi di sisi Allah kan dia orang bertakwa, kusuk tahu itu dikabulkan doanya.
timbang orang yang mungkin pakai dasi, tapi dia tidak mengabaikan ibadah, dia bahkan malah mungkin riak, itu ditolak. Ini, maka dimasukkan sini, tetapi termasuk orang teriak-riak yang doanya lebih cepat diterima Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia. Dari kedua hadis sholat tersebut adalah sebagian dari beberapa hadis yang banyak sekali, hanya contoh yang kita bacakan di contoh doa orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hendaknya biasakan baca doa. Kemudian ada diajarkan Rasulullah doa biasanya karena kita ahli sholat berjamaah di masjid. Kita diajarkan ada doa masuk dan keluar masjid. Ini ditontonkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal semua. Jadi biasakan doa masuk masjid dan keluar masjid ini khusus ahli sholat fardu berjamaah di masjid. Biasakan masuk masjid doa. Contohkan Rasulullah SAW. Soal masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Allahumma firli dunubi waqtali ababa rahmati. Itu doa masuk masjid, biasakan itu dengan nama Allah dan salam bagi Rasulullah. Ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Itu. Dengan nama Allah dan salam bagi Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat bagimu. Itu doa masuk masjid. Akhirnya Bapak Ibu sudah mungkin hafal, hanya kita ini ulangi, ingatkan termasuk diri saya sendiri. Kemudian doa keluar masjid itu dicontohkan Rasulullah SAW. Sama, hanya bedanya yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulullah. Allahumma qli dunubi waqtali abwaba fadlik. Dengan menyebut Allah dan salam bagi Rasulullah. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Dan bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia dan anugerah. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Ini biasakan Bapak Ibu kalau masuk keluar masjid doa. Hikmah yang terkandung dalam doa. Rasulullah bersabda, ad-doa ini hikmah. Hikmah yang terkandung dalam doa yang kita sampaikan tadi. Rasulullah SAW mengatakan dari sabdanya, ad-doa'u syukul ibadah. Doa adalah sumsum atau inti daripada ibadah. Doa adalah otak, sumsum atau inti ibadah. Ini hadis At-Tirmidzi. Ad-doa'u wal ibadah. Kata Nabi, doa adalah juga ibadah. Dan hadis berikutnya Nabi mengatakan ad-doa'u silakul mukmin wa imaduddin. Ad-doa'u silakul mukmin wa imaduddin. Wa nuru samawati wal ardh. Doa adalah senjata bagi orang beriman, tiangnya agama, imaduddin, tiangnya agama, dan cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Bapak-bapak Ibu sekalian, itulah barangkali kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya sendiri, berjamaah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas sudah habis. Burung kenari terbang tinggi.
menari-nari di atas awan. Saya akhiri sampai di sini. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung kenari, burung pelatuk, burung murai, burung cicakrawat. Pelaku, jadi nggak jadi saya bawa ke stasiun. Ya, kalau nggak laku saya bawa ke stasiun dari hewannya. Oh, maaf. Atau ayo kita udah habis katanya. 34 yang mau ambil nanti berhubungan sama Pak Haji Dewi atau Zakaria 34. Kalau belum laku ntar saya bawa. Tuh, selesaikan serada yang habis itu ya. Mudah-mudahan kita doakan orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Said panjang umur, sehat walafiat, kita mendapatkan keberkahan dari beliau, dan kita juga dapat bertemu dalam bulan suci Ramadan. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Rasulullah SAW berhati dari anaknya wa'alaiha insyaallah ta'ala dalam ini berahmati wal karam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima al-fatihah billahi syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa'fu كريم وغفر رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا مع هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما اللهم بحق الفاتحه بسر الفاتحه بجزء الفاتحه يا خير الجمال يا كاشف الغم من عبده يغفر له ودافع البلايا الله ودافع البلايا الرحمن ودافع البلايا الرحيم اللهم بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان اللهم يسر يا سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه